materi kita malam hari ini, yaitu hukum asuransi di Indonesia. Berdasarkan kedudukannya, ruang lingkup hukum asuransi Indonesia itu secara keseluruhan terbagi menjadi 3, yaitu asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk kepada pengaturan perjanjian pada umumnya dan menjadi acuan dalam pembuatan setiap perjanjian asuransi yang diatur di bawah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian yang termuat dalam asuransi itu ada di bawah naungan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asuransi sebagai sebuah perjanjian yang menjadi acuan dalam pembuatan setiap perjanjian asuransi di bawah KUH Dagang atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan asuransi sebagai sebuah bisnis yang akan mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian. Jadi ruang lingkup hukum asuransi itu ada 3. Yang pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dan yang ketiga, peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi, asuransi, ruang lingkup asuransi di Indonesia itu untuk hukumnya itu terbagi menjadi 3. Apa saja tadi, Cinta? Ruang lingkup hukum asuransi di Indonesia tadi terbagi menjadi 3. Apa aja, Cinta? Cinta Melani. Perdata, Bu. Kita Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua? Yang kedua? Undang Dagang ya, Bu. Kitab Undang-Undang Hukum Perdagangan. Dan yang ketiga? Peraturan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Peraturan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, ini pengaturan asuransi apa aja? Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, Keputusan Presiden Nomor 40 tentang usaha di bidang asuransi kerugian. Jadi sebenarnya banyak, cuman selama ini yang dianggap paling menaungi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan pengaturan dari perusahaan asuransi itu sendiri. Pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa tertentu. Jadi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang itu, asuransi itu adalah hubungan atau perjanjian antara pihak asuransi dan pihak tertanggung, di mana pihak asuransi tersebut untuk menanggung resiko dari pihak tertanggung itu menerima premi. Preminya ini yang dibayarkan setiap bulan sesuai dengan klaim yang bisa diajukan oleh pihak tertanggung. Jadi semakin tinggi tingkat resikonya, maka premi asuransinya yang dibayarkan semakin besar. Semakin besar. Semakin tua usia seseorang, premi asuransinya yang dibayarkan semakin besar. Kenapa? Kalau semakin tua, premi resikonya asuransi tinggi, Bu. Resiko apa itu? Resiko nyawanya, Bu.
Terus kamu merasa masih muda, resikomu rendah begitu ya? Tidak, Bu. Dia kan kalau tua kan Tidak, sering Bu. sakit-sakit, Bu. Jadi resikonya tinggi. Jadi bukan lebih ke tingkat kematiannya sih, tetapi lebih ke tingkat kesehatan, dari segi Ya. kesehatan. Kesehatan. Biasanya orang-orang lansia itu kan tubuhnya rentan ya, jadi gampang sakit. Tubuhnya Kalau pembayaran premi asuransinya tidak besar, sedangkan dia sering mengajukan klaim asuransi, maka perusahaan asuransinya bisa rugi. Jadi kenapa sih kalau kalian bertanya, kenapa sih Bu kalau semakin tua tuh bayar asuransinya semakin mahal? Jadi bukan karena yang tua itu nanti mati duluan, enggak ya. Karena resiko yang ditanggung itu lebih besar. Karena usia-usia lansia ini dalam segi kesehatan lebih rentan. Semakin besar usaha seseorang, premi asuransi yang dibayarkan juga harus semakin besar. Karena resiko atau tingkat resiko yang ditanggung juga semakin besar. Misal, gedung tingkat 5 dengan gedung tingkat 10, premi asuransinya lebih mahal yang mana? yang 5. 5 atau 10? 10. Yang tingkat 10. Kenapa? Karena ini Bu, Nah, tingkat risikonya lebih tinggi. Tingkat resikonya lebih tinggi atau resiko atau kerugian yang ditanggung jika terjadi suatu resiko itu lebih besar. Paham ya? Paham Bu. Jadi asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu intinya adalah Hubungan asuransi dengan pihak tertanggung, preminya lebih tinggi. hubungan atau perjanjian antara pihak asuransi atau penanggung dengan seorang tertanggung, di mana pihak asuransi untuk menanggung semua kerugian pihak tertanggung menerima premi pembayarannya. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi adalah perjanjian dua pihak dengan nama pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jadi hampir sama pengertian asuransi menurut Undang-Undang Hukum Dagang dengan pasal 2 tahun 1992 tentang perasuransian. 3 hal yang harus ada dalam asuransi. Yang pertama yaitu penanggung atau pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana. Unsur ketiga di sini ada peristiwa. Jadi penanggung itu adalah pihak yang berjanji membayar atau mengganti rugi jika suatu peristiwa terjadi. Yang kedua harus ada pihak tertanggung. Siapa pihak tertanggung? Nasabah. Nasabah atau pengguna atau pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak penanggung. Jadi pihak tertanggung membayar uang kepada pihak penanggung berupa premi asuransi, di mana nanti premi tersebut bisa diklaim apabila poin ketiga ini terlaksana. Jadi apabila ada suatu peristiwa yang terjadi di mana peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian pada suatu perusahaan atau kepada orang itu sendiri, maka pihak tertanggung bisa mengajukan klaim kepada pihak penanggung atau pihak asuransi. Klaimnya seberapa, Bu? Tergantung dari hasil evaluasi nantinya.
seberapa parah dari tingkat kerugian atau kerusakan yang diderita oleh pihak tertanggung, terus seberapa besar premi asuransi yang terbayar oleh pihak tertanggung, semuanya nanti diperhitungkan, baru ada hasil akhir. Apakah kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penanggung atau hanya sebagian saja. Jadi Berarti tiga hal. asuransi itu enggak 100% juga ya, Bu, tergantung dari perusahaannya ya, Bu, Iya. dibayar. Jadi ada beberapa yang bisa diasuransikan, ada yang beberapa memang harus ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Jadi tidak bisa 100% semuanya ke asuransi. Kecuali hal-hal itu sudah dituangkan dalam perjanjian atau polis asuransi sebelumnya. Nah, polis sebagai bukti tertulis. Jadi kalau kalian mengajukan asuransi pada perusahaan asuransi, kalian akan menerima polis. Polis ini artinya perjanjian antara kalian dengan perusahaan asuransi. Polis ini isinya apa aja? Hari pembuatan perjanjian asuransi. Jadi tanggal dibuatnya perjanjian, nama tertanggung untuk diri sendiri atau untuk orang ketiga atau untuk perusahaan. Uraian yang jelas mengenai benda atau objek asuransi. Jadi kalau kalian mengasuransikan mobil, ada uraian jelas tentang objek yang diasuransikan. Misalnya kerusakan bodi mobilnya kah atau kerusakan mesinnya kah yang akan diasuransikan. Uraian tersebut harus jelas. Jadi kalau kalian menerima polis asuransi, apabila suatu saat nanti kalian punya perusahaan atau kalian ingin mengasuransikan diri sendiri, harus dilihat dulu, dipajang dulu polis asuransinya. Isinya apa? Ada hari pembuatan perjanjian, nama kalian atau nama perusahaan kalian, objek yang diasuransikan, jumlah yang dipertanggungkan. Nah, ini kalau Sinta tadi tanya, loh Bu, berarti nggak 100% ya bisa diasuransikan, tergantung dari isi polisnya, tergantung dari isi perjanjiannya. Apabila di awal itu yang dipertanggungkan cuma kebakaran aja, berarti nanti ketika ada terjadi bencana banjir, maka klaim asuransi yang diajukan pun juga berbeda. Yang kelima ini, bahaya-bahaya yang ditanggung oleh penanggung. Jadi bahaya apa saja yang mau kalian asuransikan? Kebakaran aja kah? Atau semua bencana alam kah? Atau kerugian perusahaan kah? Atau kerusakan alat-alat berat kah? Harus ada. Yang keenam, saat bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung. Jadi apabila sudah terjadi bahaya atau peristiwanya yang mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung itu apa saja? Yang ketujuh, premi asuransinya atau jumlah iuran yang harus kalian bayarkan setiap bulannya. Yang selanjutnya, umumnya semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala syarat yang diperjanjikan antara pihak-pihak. Dalam polis juga harus dicantumkan isi polis dari berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu atau sebelumnya. Jadi kalau kalian misalnya mendaftarkan perusahaan kalian di perusahaan asuransi A, sebelum mendaftar di perusahaan asuransi A, kalian itu sudah pernah mendaftarkan perusahaan kalian juga di perusahaan B. Nah, itu pada saat kalian mendaftarkan asuransi di A, kalian harus sampaikan. Ini perusahaan juga sebelumnya sudah pernah mendaftar di... Berarti kita harus jujur ya, Bu? Ya, karena kan nanti untuk klaimnya itu kalian bisa jelas ikutnya perusahaan asuransi yang mana. Jangan sampai untuk kebakaran aja kalian mengajukan klaim ke A juga mengajukan klaim ke B. Padahal di B sebelumnya tidak menanggung untuk kerugian kebakaran gitu. Bu, jadi asuransi itu kita bisa pilih ya mau asuransi apa yang ditanggung gitu.
Misalnya asuransi untuk karyawan. Karyawan kan kalau kecelakaan kerja biasanya ada entah itu ikutnya di BPJS Kesehatan atau diasuransikan sendiri. Untuk gedung pun juga gitu. Asuransinya asuransi apa? Asuransi kebakaran. Berarti kalau terjadi bencana yang lainnya kalian nggak bisa klaim di asuransi itu. Berarti kita klaimnya yang pertama itu Bu ya, perjanjian kita ya. Next. Kewajiban pemberitahuan dari tertanggung. Jadi yang tertanggung itu siapa sih? Yang tertanggung itu kita sendiri ya. Kita. Jadi kewajiban kalian itu apa kepada perusahaan asuransi? Yang pertama Membayar yaitu premi. syarat syahnya pertanggungan atau asuransi. Setiap Membayar asuransi. Membayar preminya Bu setiap bulan. tiap bulan. Itu kan kalau kewajiban. Kalau ini kewajiban pemberitahuan. Jadi kalau kalian mau memberitahukan tentang permasalahan atau kerugian yang ingin kalian klaim ke perusahaan asuransi, nah ini ada setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan itikat baik, sehingga seandainya penanggung setelah dia mengetahui keadaan sebenarnya terhadap benda itu, dia tidak akan mengadakan asuransi atau dengan syarat-syarat yang demikian itu mengakibatkan batalnya asuransi. Jadi, kalau kalian mengasuransikan perusahaan kalian, kalau kalian mengasuransikan diri kalian, beritahukan yang sebenar-benarnya kepada pihak asuransi. Karena kalau terjadi kecurangan atau terjadi ketidakvalidan info yang kalian berikan kepada perusahaan asuransi, itu nantinya bisa membatalkan asuransi kalian sendiri. Jadi karena sebenarnya hubungan antara pihak tertanggung dengan asuransi, biarpun sudah ada polis asuransi, itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Oh, terjadi kebakaran, aku bisa langsung klaim asuransi kok, gampang kok, nggak seperti itu. Harus melengkapi syarat-syarat dulu ya Bu. Harus memenuhi syarat-syarat, harus ada prosesnya dulu, harus step by step dulu. Apakah Langkah-langkahnya Bu. Kronologis ya Bu. Kronologisnya dulu harus disampaikan yang sebetul-betulnya. Karena untuk mengeluarkan klaim asuransi kalian itu kayak yang saya sampaikan tadi tidak mudah. Sekarang saya mau tanya sama kalian, pernahkah ada pengalaman buruk menggunakan agen asuransi? Saya sekarang masih pakai asuransi prudensial Bu, tapi belum pernah klaim sih. Untuk Asuransi jiwa. asuransi jiwa. Alasan kamu menggunakan asuransi jiwa kenapa? Nggak tahu lah, kemarin saya udah lama tuh waktu masih saya kerja kapal kemarin Bu. Karena kan saya berpikir kalau waktu kerja kapal itu kan risikonya besar, takutnya kejadian kecelakaan gitu. Jadi tapi nggak mahal sih Bu, 350 aja per bulannya. Oke. Selama ini kamu belum pernah klaim? Belum pernah Bu. Kemarin perjanjiannya sampai berapa tahun ya? 15 tahun. Itu kemarin klaim yang bisa kamu ajukan apa? Itu setelah 15 tahun nanti Bu kita bisa klaim. Enggak, misalnya kamu di tengah-tengah jalan, amit-amit naudzubillah ya, kamu mengalami kecelakaan kerja gitu, sampai misalnya meninggal dunia, klaim asuransi yang keluar itu berapa? Itu saya lupa Bu, ada tuh Bu itunya apa? Setiap saya itu terus syarat-syaratnya, pokoknya dari mulai saya daftar itu udah saya simpan sampai sekarang ini gitu. Udah lama, setiap bulan sih saya bayar ke BCA. Pakai prudensial. Atau selama ini kamu pernah dengar gitu info dari teman-teman kamu juga yang sama memakai jasa asuransi prudensial? Apakah pernah mengalami kendala waktu klaim asuransi? Kalau untuk saya pernah sih, teman saya Bu itu kan
Itu pas orang tuanya, bukan dia gitu. Tapi alhamdulillah bisa klaim gitu. Tapi dengan catatan ya yang Ibu bilang tadi harus melengkapi langkah-langkahnya gitu, kronologinya, terus harus lengkap gitu. Memang sih agak sulit, tapi karena dia mengikuti aturan-aturan itu, alhamdulillah sampai itu bisa klaim gitu. Memang sih butuh waktu. Kemarin dia dapat berapa? Kemarin banyak juga, sekitar 80 lebih ya, karena dia baru gitu. 80 juta. 85 enggak? 85 juta. Tapi itu pun nggak bisa klaim semua. Saya pun nggak tahu masalahnya apa. Karena saya nggak mau banyak, waktu itu saya nggak nanya, terlalu banyak nanya kan, takut dia, ini kan masalah uang gitu. Cuma sih, tapi dia soalnya masuknya baru gitu. Terus memang agak mahal karena orang tua ya gitu, Bu. Tapi dia termasuk baru, tapi bisa klaim 85 kemarin. 85 juta. 85 juta. Oke, dari semua pengalaman-pengalaman asuransi yang kalian pernah dengar dari pembahasan kita malam hari ini tentang hukum-hukum asuransi, sebenarnya memang ada hukum yang menaungi asuransi. Menurut kalian nih ya, apabila kalian itu seorang pengusaha yang mempunyai perusahaan yang cukup besar, mempunyai gedung untuk operasional perusahaan juga cukup besar, memiliki jumlah karyawan yang banyak, memiliki produk barang dan jasa yang kalian hasilkan itu juga besar. Apakah kalian akan tetap memilih untuk mengasuransikan resiko dari perusahaan kalian? Nur Kumalasari? Seandainya kamu seorang pengusaha, mempunyai perusahaan yang besar, karyawan yang banyak, gedung operasional yang besar, apakah kamu akan memilih untuk mengasuransikan perusahaan kamu? Bu. Kenapa? Tidak. Kenapa? Karena bisa jadi kan kayak yang Ibu bilang tadi, ada penipuan gitu. Kejelasan asuransinya tidak jelas. Ya. Terus solusi kamu untuk menanggulangi atau memanage resiko yang ada dalam perusahaan kamu, pada akhirnya kamu memilih cara apa? Masih bingung, Bu. Masih bingung? Kan ini kamu misalnya punya perusahaan, atau ini untuk diri kamu sendiri. Kalau untuk perusahaan kamu mungkin masih bingung, ini untuk diri kamu sendiri. Apakah kamu tidak tertarik mengasuransikan diri kamu seperti yang dilakukan oleh Sinta? Tidak, Bu. Soalnya saya juga kurang tahu tentang asuransi. Kurang tahu tentang asuransi. Iya. Terus cara kamu menanggulangi kalau kamu misalnya sakit mendadak gitu, atau mengalami hal-hal yang tidak kamu inginkan dalam hidup, berarti apa cara kamu untuk mengurangi resiko itu? Mungkin dengan tabungan. Tabungan. Jadi kalau hal itu kita korelasikan pada perusahaan, misalnya kamu masih belum berkenan untuk mengasuransikan perusahaan kamu, berarti cara yang bisa kamu pakai apa? Kan kamu tadi belum berkenan kalau perusahaan kamu tuh diasuransikan. Nah, cara untuk menanggulangi kerugian yang terjadi dalam perusahaan kamu pakai cara apa? Nggak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu? Kan korelasinya gampang, sayang. Jadi kalau untuk kamu, misalnya kamu pakai tabungan. Nah, kalau perusahaan berarti?
pakai tabungan perusahaan. Pakai tabungan perusahaan berarti menggunakan dana atau keuangan dari perusahaan. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, karena Nur Kumala masih bingung, saya mau tanya sama Rapi'i. Rapi'i, Iya, Bu. nah, kalau tadi kan Kumala masih bingung. Setelah kita mempelajari selama ini tentang resiko, bagaimana mengukur resiko, bagaimana mengendalikan resiko, terus kita belajar juga bahwa resiko itu bisa dialihkan atau bisa dipindahkan ke perusahaan asuransi dengan syarat kita membayar premi asuransi setiap bulannya. Apa jika kamu orang pengusaha, perusahaan yang besar, memiliki jumlah karyawan yang banyak, memiliki gedung operasional yang besar juga, apakah kamu akan memilih untuk misalnya mengendalikan resiko dalam perusahaan kamu itu, apakah kamu akan memilih untuk menggunakan jasa asuransi? Yang kedua paling. Yang kedua kenapa? Ya, supaya nggak banyak nanggung resikonya. Supaya nggak banyak nanggung resiko, berarti kamu akan mengasuransikan perusahaan kamu. Iya. Nah, berarti kalau kamu mengasuransikan perusahaan kamu, misalnya kan tadi kita tahu kalau misalnya suatu perusahaan atau suatu resiko yang diasuransikan apabila peristiwa tersebut sudah terjadi, klaim asuransinya kan nggak mudah. Itu gimana? Saya kurang paham, Bu. Berarti kalian itu materi saya sebenarnya paham tidak? Paham, Bu. Paham, tapi ketika saya tanya kenapa mengambil jurus saya tidak paham, Bu, begitu. Mungkin tentang asuransi diri untuk perusahaan sendiri gitu kali, Bu. Yang kurang paham. Mungkin gini, Ya. Bu, karena mereka kan belum punya perusahaan gitu, belum pernah menjalankan itu, jadi mungkin ragu dia di situ, Bu, gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Saya cuma pengen tahu aja pola pikir kalian antara materi yang kita bahas dengan apabila hal itu memang kalian perlukan suatu saat nanti. Iya, Bu. Karena sebagai seorang pimpinan perusahaan, pada akhirnya nanti kalian harus bisa mengambil keputusan. Resiko untuk setiap usaha. Kalau kita flashback lagi, kita overview lagi di pertemuan pertama sekali waktu kita membahas tentang resiko, mengapa resiko harus di-manage, itu karena setiap manusia, setiap kita hidup pasti berhadapan dengan yang namanya resiko. Nah, kalau kita sendiri tidak siap untuk mengendalikan resiko yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita tidak siap mengendalikan resiko yang ada nanti untuk bisnis yang kita bangun, bagaimana kita nantinya akan menanggulangi kerugian itu? Bangkrut. Sebenarnya pendapat apapun dari kalian, anak-anakku, mahasiswaku yang saya sayangi ini, pendapat apapun Bu Ida akan terima loh. Karena Bu Ida cuman ingin kita sama-sama belajar bagaimana membangun pola pikir kita. Jadi jangan cuman materi ini kita telan hanya slide per slide, hanya teori per teori. Tapi saya ingin bagaimana caranya nanti materi yang kita pelajari ini bisa diimplementasikan di kehidupan nyata. Gitu. Kayak Kumala jawab, pakai tabungan Bu, nggak apa-apa. Perusahaan pakai tabungan nggak apa-apa. Rafi'i bilang, pakai asuransi Bu, nggak apa-apa. Terus saya balikin lagi. Kalau misalkan asuransinya nanti klaimnya susah gimana? Sebenarnya jangan dijawab tidak tahu ya Rafi'i.
Atau belum paham? Atau bagaimana? Tadi kan Ibu tanya Rafi'i katanya paham. Cukup dijawab aja ya, nggak apa-apa Bu. Berarti nantinya saya akan mencadangkan di perusahaan itu mana saja yang bisa diklaim, itu yang diklaim dulu. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya, Bu Farida boleh nanya? boleh. Bu, kita kan setiap mau asuransi itu kan ada perjanjian antara kita sama pihak asuransi kan Bu. Jadi di situ kan dicantumkan ahli waris ya gitu. Dulu waktu saya ini saya ngomong diri saya gitu untuk saya gitu. Terus dulu kan saya waktu itu masih gadis. Itu ahli warisnya itu keponakan. Ya, keponakan. Jadi sekarang kan sudah berkeluarga. Jadi itu bisa nggak Bu kita ajukan untuk maksudnya dirubah lagi untuk jadi ahli warisnya ke anak kita. Jadi kalau yang saya tahu ya, Nah, itu maksudnya keponakan gitu. kalau yang saya tahu sebenarnya selagi tidak ada wasiat yang mengatur itu, kita paham dulu ya konsep ahli waris. Ahli waris itu adalah orang-orang yang punya hubungan darah sama kita. Misalnya orang tua, anak, suami, bukan suami, orang tua, anak, cucu. Adik. Tapi untuk ahli waris sendiri itu ada, kalau kita belajar ahli waris itu ada yang garisnya lurus, garis secara vertikal, ada yang secara horizontal. Secara vertikal itu siapa? Orang tua, anak. Secara horizontal itu ada keponakan, tuh ada ada paman atau siapapun. Nah, setahu saya ya, biasanya untuk asuransi itu ketika diklaimkan, dia akan minta yang namanya surat keterangan ahli waris. Dan tapi di situ di form itu Bu, kita kan cantumnya kemarin keponakan tuh. Jadi supaya maksudnya kita minta dirubah lagi gitu apa saya tuh harus pergi ke perusahaan asuransi itu atau gimana gitu Bu? Supaya biasanya karena polis itu hubungannya antara kamu dengan perusahaan asuransinya, ada baiknya kamu langsung ke perusahaan asuransinya aja. Oh gitu ya Bu. Mau merubah ahli waris gitu. Tapi kita harus mungkin kalau pas dia suruh melengkapi syarat-syaratnya berarti kita harus ngikut itu ya Bu. Iya. Nah, kalau Sinta kan tadi sudah memutuskan untuk dirinya sendiri memakai asuransi ya. Kalau nanti pada kenyataannya klaim asuransi yang kamu gimana, Sin? Mungkin saya akan ini Bu, akan menyampaikan perjanjian awal kita gitu. Terus saya akan nanyakan perjanjian antara saya sama perusahaan itu yang inilah saya nggak tahu lah pokoknya, tapi saya akan menuntut perjanjian awal gitu. Oke. Itu kan kalau misalnya kamu sakit ya. Kalau untuk menanggulangi misalnya naudzubillah min zalik, ternyata kamu meninggal dunia dan klaimnya susah, apakah itu kemarin untuk resiko itu juga sudah terfikirkan oleh Sinta sebelum itu Bu, saya sebelum saya melanjutkan maksudnya saya masukkan asuransi itu saya sudah ngomong sama orang tua gitu. Jika saya nanti tidak ada gitu kan, ini asuransi saya gitu, karena saya masuk asuransi prudensial. Oke, itu kan kalau untuk diri sendiri. Kalau misalnya Sinta sekarang punya bisnis enggak? Saya punya bisnis, kalau saya punya bisnis ini Bu, di kapal sih Bu, di speedboat. Cuma di situ nggak ada asuransi, nggak tahu lah, nggak bisa diklaim, nggak bisa Bu kami masuk gitu, nggak ada di situ dimasuk. Maksudnya kita minta asuransi
gimana ya, kayak kecelakaan gitu tentang bot itu nggak mau orang asuransi itu, Bu. Saya pun nggak tahu gitu. Cuma yang ada paling asuransi dari tiket. Asuransi dari tiket. Iya. Tiket apa itu maksudnya? Itu kayak speedboat, Bu, kita di laut gitu. Oh, tapi kalau itu speedboatnya kamu ini sewa-sewakan gitu. Bawa orang itu, Bu, Bawa antar orang kayak speedboat. jasa gitu, Bu. Oh, jadi ngangkut orang misalnya dari pulau satu ke pulau lain begitu. Iya, misalnya kan saya kan tinggalnya di Moro gitu, Bu, ya, di Kabupaten Karimun gitu. Terus nanti kan kalau misalnya tujuan saya itu ke Batam, itu kita sebelum ke Batam itu kita singgah ke pulau-pulau kecil. Oh, kamu sewain kapal untuk singgah ke pulau-pulau kecil itu ya? Saya nggak sewakan, Bu, tapi memang saya suruh orang yang jalankan, maksudnya tapi suami saya yang menghandle gitu. Terus Paling kalau untuk asuransi jiwa untuk karyawannya iya mungkin bisa, mungkin Sinta. Kalau saya untuk ABK, Bu, saya suruh ke prudensial semua gitu untuk asuransi sendiri gitu, asuransi jiwa. Kalian setelah ini mata kuliahnya siapa? Ibu Rina, Bu. Ibu Rinanya sudah masuk. Iya, tadi Oh, sempat iya. masuk terus keluar. Iya. Tak terasa Nggak kalian sadar, tidak Bu. mengingatkan saya Iya, Bu, Cuma terlalu lewat 2 asik, Bu. menit kok, Bu. Cuma lewat 2 menit saya nggak enak ya. Tadi aja lewat 16 menit. Bu, orang tuh suka Ibu ngajar, Bu. Siapa suka Semuanya, kalau Bu. saya suka kalau saya ngajar? Suka, Bu. Semuanya, Bu. Semuanya suka. Iya, karena Ibu Suka. menjelaskan dengan contoh-contohnya sekali. Yang kita nggak paham jadi paham. Terima kasih. Jadi kalau nggak paham dipaham-pahami. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau tidak paham pun tidak apa-apa. Saya cuman ingin ini ya. Sharing. Kita bangun sekarang itu adalah bagaimana kalian mengkomunikasikan. Saya ingin membangun keberanian kalian untuk menyampaikan apa yang kalian pikirkan, sudut pandang kalian, gitu. Siapa tahu nantinya akan berguna untuk kalian di kemudian hari. Misalnya, Bu, kalau ini public speaking-nya itu yang kena. Jadi untuk menyampaikan sesuatu itu masih gagak gugup. Sebenarnya gini, Bu, orang itu sebenarnya paham, termasuk saya gitu, cuma penyampaiannya itu susun kata-katanya, Bu. nah, nggak apa-apa sayang, pelan-pelan gitu. Yang penting kalian berani dulu. Jadi kalau Bu Ida tanya, kalau menurut kalian ini jawab aja dulu. Saya tidak akan pernah menyalahkan kalian. Ya, Bu, ya. Iya, saya tidak akan pernah menyalahkan kalian. Yang penting kalian berani dulu. Gitu. Masalah paham tidak paham kita bisa belajar bareng. Oke? Oke, Bu. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf tadi kalian menunggu sedikit agak lama karena ada jaringan susah masuk, laptopnya Iya, Bu, juga kami paham. nge-hang. Terima kasih. Boleh kita absen? Boleh? Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ntar, Bu, ya. Listrik kamu udah nyala? Sudah, baru 5 menit. Baru 5 menit. Ini tapi kamu di sini masih gelap gulita, Aina. Ya, lagi ngidupin komputer. Nggak usah di sini aja dulu. Aduh, atur aja, Aina. Atur aja. Sekiranya Ibu Anda Farida bahagia, tuh. atur aja. Bu, Ibu ngajar nggak ngantuk, Bu, jadi. Saya ngajar nggak ngantuk ya. Saya juga Aduh. nggak ngantuk ngajar kalian tuh bercanda mulu sama kalian. 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.